Halo semuanya, saya Yosi Etna. Video kali ini saya akan membahas tentang mengapa kuliah jurusan ilmu gizi. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam dunia kesehatan itu banyak sekali jurusan-jurusan yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satu di antaranya ada jurusan kedokteran ya, yang paling favorit. Kemudian yang berikutnya adalah keperawatan, kebidanan, kemudian ada teknik biomedik, dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang ilmu gizi ya. Nah, mengapa kuliah ilmu gizi? Nah, di sini saya ingin memberitahukan bahwa ilmu gizi itu sangat penting sekali bagi kita ya, terutama bagi kesehatan tubuh kita. Kenapa? Kenapa harus memilih jurusan gizi? Nah, di sini jargonnya nih, gizi enggak cuma soal diet, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu ilmu gizi, ya. Jadi sebelum kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan gizi, perlu kita ketahui apa sih ilmu gizi itu. Jadi ilmu gizi itu mempelajari yang pertama adalah tentang keterkaitan gizi dengan kesehatan. Kemudian dengan pertumbuhan manusia. Selanjutnya kebutuhan zat gizi dalam tubuh dan takaran idealnya. Juga membahas mengenai hubungan antara makanan yang diasup, makanan yang kita makan dengan kesehatan tubuh kita. Kemudian banyak aspek lagi yang berkaitan dengan gizi yang diasup oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, apa sih yang harus kita tahu, yang harus kita ketahui tentang ilmu gizi itu? Jadi di sini saya akan membahas empat ya. Jadi empat yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah tentang pilihan, choice ya. Kenapa pilih jurusan ilmu gizi? Kemudian yang kedua adalah tentang karakter. Karakter siswa yang bagaimana sih yang bisa masuk ke dalam jurusan ilmu gizi. Kemudian yang ketiga adalah tentang karir, yaitu karir profesi lulusan ilmu gizi itu banyak sekali. Kemudian yang keempat adalah jurusan yang terkait dengan ilmu gizi. Nah, oke. Yang pertama, kenapa pilih jurusan gizi? Nah, di sini gizi itu menjadi salah satu aspek yang paling berperan dalam pembentukan kualitas manusia. Kalau gizi kita itu kurang, ya mohon maaf ya, biasanya kita akan istilahnya di sini adalah kita kekurangan gizi, gizi buruk ya, dalam anak-anak disebutkan juga ada istilah gizi buruk. Tapi sekarang tidak ada lagi karena memang gizi itu adalah hal yang menjadi salah satu aspek yang paling berperan dalam pembentukan kualitas manusia. Kemudian yang kedua, belum optimalnya gizi yang bermutu yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan tenaga ahli gizi yang berkualitas sangat dibutuhkan sekarang ini, ya. Apalagi dalam situasi perubahan cuaca, kemudian perubahan kondisi alam yang memang berubah-berubah, ya. Nah, selanjutnya kedua, kita membahas tentang karakter. Karakter siswa yang sesuai dengan jurusan ilmu gizi itu seperti apa saja? Ya. Yang pertama di sini tentunya adalah siswa yang berwawasan luas, ya. Kemudian yang kedua senang menganalisis, jadi senang melakukan kegiatan analisa. Oh, seperti ini ya, senang dianalisis. Jadi setiap menemukan suatu masalah, menemukan suatu apa namanya? Jadi dia akan menganalisis yang ada di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya adalah senang melakukan riset, ya, penelitian. Kemudian selanjutnya senang memecahkan masalah. Jadi di samping berwawasan luas, kemudian senang menganalisis, senang melakukan riset, selanjutnya adalah senang memecahkan masalah, dan yang paling penting adalah di sini bisa bekerja sama dengan tim, ya. Karena jurusan ilmu gizi itu tidak bisa berdiri sendiri, selalu ada tim ya, selalu ada tim yang nanti akan bergabung dalam jurusan ilmu gizi. Nah, selanjutnya, selanjutnya yang ketiga adalah
kita membahas tentang profesi lulusan ilmu gizi. Ya, apa saja sih profesi lulusan gizi? Banyak sekali ya. Di sini akan saya sebutkan yang biasanya sudah umum dikenal ya. Yang pertama menjadi ahli diet dan nutrisi ya, ahli diet dan nutrisi. Di mana saja banyak ya. Jadi ahli diet dan nutrisi itu tidak hanya di di rumah sakit saja, tapi di instansi kesehatan yang lain, kemudian di klinik-klinik, kemudian di perusahaan besar ya, itu juga ada ahli diet dan nutrisi yang dimana nanti mereka akan bekerja sesuai dengan program-program dan yang sudah mereka dapatkan di bangku kuliah ilmu gizi. Kemudian profesi apa lagi lulusan ilmu gizi itu? Selanjutnya ada manajer pelayanan makanan, food service manager. Jadi di sini food manager ya, food service manager di sini itu biasanya bekerja di hotel ya, di hotel atau di tempat-tempat yang membutuhkan pelayanan makanan. Jadi nanti di sini mereka akan melayani ya. Jadi pelayanan makanan di sini ada pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang akan diberikan pada klien kita ya, entah itu berada di hotel atau di rumah sakit atau di instansi kesehatan yang lainnya. Kemudian profesi lulusan gizi apalagi? Spesialis perawatan kulit ya. Di sini spesialis perawatan kulit itu banyak sekali sekarang ya diet, kemudian atau menu makanan yang harus dikonsumsi itu disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita ya. Kalau misalnya kulit kering itu harus makan apa, kemudian kulit yang cenderung berminyak harus makan apa. Nah, itu lulusan ilmu gizi itu sangat berperan penting dalam spesialis perawatan kulit. Tentunya mereka ini tidak bisa berdiri sendiri karena akan bekerjasama dengan tim, yaitu tim dalam misalnya di sini adalah yang atasannya adalah seorang dokter ya. Jadi nanti mereka akan bekerja sama untuk membuatkan menu-menu perawatan sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing. Kemudian di sini ada teknisi ilmu pangan ya. Jadi di sini teknisi ilmu pangan itu cakupannya juga sangat luas sekali. Di samping mereka akan mengatur tentang bagaimana sih program-program tentang ilmu pangan, kemudian mereka juga akan menciptakan suatu menu-menu yang berkualitas disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah biasanya mereka juga bisa menjadi peneliti dan ahli teknologi pangan. Ya, jadi ini yang biasanya menjadi yang paling bukan yang paling ya, yang biasanya sering diminati oleh profesi lulusan ilmu gizi ya. Jadi sudah saya sebutkan di sini. Selanjutnya, yang keempat, itu kita bicara tentang jurusan yang terkait dengan ilmu gizi. Ya, di sini jurusan yang pertama biasanya apa? Kalau kita bicara tentang gizi, tentang makanan, tentang minuman, mau tidak mau kita akan bicara tentang tata boga. Ya, tata boga itu apa? Ya, berhubungan dengan makanan juga, bagaimana sih menyiapkan makanan, bagaimana sih menyiapkan makanan yang berkualitas, menyiapkan makanan untuk yang alergi, untuk yang mereka-mereka yang sedang mengalami gangguan dalam tubuh. Nah, itu ya. Kemudian jurusan selanjutnya yaitu adalah teknologi pangan, ya. Tadi yang sudah disebutkan di depan bahwa teknologi ilmu pangan itu sangat luas sekali cakupannya. Tidak hanya bicara tentang menu-menu, program-program, tapi mereka juga akan berbicara tentang teknis bagaimana sih pangan itu secara umum. Jadi secara garis besarnya itu seperti apa, itu akan dibahas tentang teknologi pangan. Jadi teknologi pangan seperti apa sih ya. Jadi berkaitan dengan gizi. Yang selanjutnya adalah terapi wicara. Kenapa kok berhubungan dengan terapi wicara? Karena di dalam terapi wicara itu juga akan dibutuhkan seorang ahli gizi, di mana seorang bila mengalami gangguan terapi wicara pasti akan dilihat juga mereka mengkonsumsi apa, gitu ya.
apa yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang mengalami gangguan terapi, gangguan wicara ya. Jadi di sini gizi ini seorang ahli gizi ini akan menentukan bagaimana sih menu-menu yang sesuai bagi mereka yang mengalami gangguan bicara. Jadi ini sebagai salah satu terapi ya. Jadi apa namanya? Seorang ilmu gizi itu juga membuat suatu program yang sesuai dengan kebutuhan mereka-mereka yang mengalami gangguan terapi bicara. Kemudian di sini juga berkaitan dengan food business teknologi. Jadi teknologi bisnis yang bisnis makanan ya, bisnis makanan tuh teknologinya itu dibuat seperti apa. Nah, ini berhubungan juga dengan ahli gizi. Kemudian selanjutnya jurusan yang terkait adalah kesehatan masyarakat. Ya, bagaimana seorang ahli gizi itu akan melihat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Tapi bukan berarti mereka akan berjalan sendiri, tidak. Tapi mereka akan ada satu tim. Ya, jadi di sini timnya itu berhubungan dengan bisa dengan kedokteran, ya, bisa dengan perawat, bisa dengan bidan. Jadi tidak bisa bergerak sendiri. Jadi harus ada tim ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ya. Nah, di masing-masing perusahaan itu kan biasanya memiliki unit K3 ya, unit K3. Nah, di sini seorang ahli gizi juga berperan aktif ya. Mereka akan, jadi misalnya kalau dalam perusahaan besar itu ada seorang ahli gizi itu akan menentukan bagaimana sih mereka membuat menu-menu untuk para karyawannya sehingga mereka itu gizinya itu terpenuhi. Jadi misalnya karbohidratnya dihitung, proteinnya, kalori dan sebagainya itu dihitung. Jadi mereka betul-betul bekerja sesuai dengan program yang ada di dalam keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga adanya sedikit wawasan tentang bagaimana sih, apa sih jurusan ilmu gizi itu bisa membuat semua tertarik untuk menjadi ahli gizi. Ya, saya Yosi Etna dari Institut Kesehatan dan Bisnis IKBIS Surabaya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.